Oke, itu tadi pernyataan dari keluarga almarhum Yosua ya, yang menyatakan kekecewaan atas putusan MA yang meringankan hukuman Verdi Sambo dan terdakwa lainnya. Kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah ada narasumber, Pak Jai, kenalin Sudah, Jai. nah langsung saja sudah ada Bang Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Selamat pagi Mbak. Ya. Bang Fikar nggak sendirian nih, juga sudah terhubung bersama kami yang lagi mau OTW ke bandara nih. Terima kasih waktunya Bang. Ada Bang Martin Lukasi Simanjuntak, kuasa hukum dari almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Mas. Ya, Pagi. Bang Martin, kita kemarin juga sempat berdialog juga bersama dengan ayah dari Brigadir Joshua begitu ya. Nampak tadi seperti pernyataan yang kami putar sebelumnya. Cukup shock, kaget, dan seperti disambar petir mendengar hukuman bagi Verdi Sambo yang dianulir menjadi seumur hidup oleh MA. Tapi kalau melihat secara konteks hukumnya, seperti apa Bang Martin? Jadi memang ada dua hal yang permasalahan. Permasalahan pertama adalah mengenai tata cara. Banyak yang bilang, oh iya itu kan dibenarkan karena Mahkamah Agung itu kan melalui kasasi hanya memeriksa penerapan. Enggak, saya berani tegaskan bahwa sistem peradilan pidana itu terbuka untuk umum. Itu tafsirnya luas. Jadi tidak ada salahnya apabila Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan menentukan dulu dan dipublikasikan dulu kapan tanggalnya putusan itu akan dibacakan gitu ya. Lalu yang kedua, makna terbuka untuk umum berarti publik bisa mengikuti. Ya minimal kalau memang tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan persidangan, ya ditayangkan saja secara live. Nah kemarin yang disayangkan adalah Pak Sobandi mengatakan itu baru akan di trial nanti tanggal 18 Agustus. Nah yang jadi permasalahan sekarang, kenapa sih nggak jadikan suatu percontohan dalam kasusnya putusannya Verdi Sambo saja gitu loh? Kenapa harus buru-buru? Kenapa nggak ditunggu 2 minggu lagi gitu kan? Nah ini kan permasalahan yang menurut saya juga kurang ditanggapi secara serius gitu loh. Nah yang kedua mengenai substansi, mengenai materi. Kalau mengenai Pak Verdi Sambo, ya saya pikir ini ya biasa-biasa saja. Kenapa bilang biasa-biasa saja? Karena memang norma hukum yang baru seperti itu. Nah hukum baru ini yang hidup ini juga menjadi salah satu pertimbangan oleh hakim apakah nantinya ketika divonis mati bisa dieksekusi atau tidak. Karena ini kita berbicara kurun waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itu ya kita harus hargai juga putusan hakim terkait putusan untuk Pak Verdi Sambo. Kalau itu menurut saya nggak terlalu fundamental lah. Yang lebih parah itu justru terhadap terdakwa ataupun terpidana yang lain, yaitu Bu PC. Kalau ini kami nggak setuju. Bagaimana bisa pemicu tindak pidana itu diganjar hanya 10 tahun penjara. Nanti semua orang akan berpikir bahwa ya sudah kalau setiap ada permasalahan, lebih baik kita bunuh-bunuhan aja, atau kita provokasi aja orang supaya bunuh orang gitu loh, tanpa melalui proses hukum. Karena ada dua hal di sini sebenarnya yang harusnya, ya karena harusnya dua hal di sini yang harusnya menjadi percontohan dalam putusan ini. Yang pertama adalah agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari, dan yang kedua agar pejabat-pejabat juga tidak mengulangi juga tindakan yang sama yang dilakukan Verdi Sambo dan kawan-kawan ini terhadap ajudannya. Mbak Maria dan Mas Bayu, ya, ketika kasus ini masih hangat-hangatnya, saya sering ke Polres dan ke Polsek. Itu di bawah itu anggota-anggota juga pada takut. Mereka menyampaikan kepada saya, Bang, tolong usut sampai tuntas, Bang. Kami juga takut nanti suatu saat kami diperlakukan seperti itu. Ini pesan mereka loh. Nah, oleh karena itu, menurut saya ya, serang. Nanti mau bantah atau enggak. Contoh yang diberikan Mahkamah Agung melalui putusan Bu Putri Chandrawati itu contoh yang tidak baik lah ya untuk hukum kita yang akan datang. Terima kasih. Oke, baik, saya ke Bang Fikar. Ya. Kalau rupanya kalau Bang Martin tadi bilang ya khusus untuk putusan Verdi Sambo kan ada norma hukum baru ya 2023 ini betul gitu. Artinya ya sudah gitu, itu dihormati. Tapi untuk Putri Chandrawati sebagai pemicu, Anda sepakat juga bahwa hukumannya harus dikurangi? Tepat tidak sih dari 20 tahun menjadi 10 tahun begitu? Ya, soal tepat atau tidak tepat itu kan kembali kepada otoritasnya. Maksud saya hakim-hakim yang memutuskannya gitu ya. Karena pasti sebuah putusan peradilan itu selalu ada dua pendapat kan begitu. Ada yang bilang adil, ada yang bilang tidak adil kan begitu. Itu selalu kan begitu. Ya pro kontra itu pasti. Hakim MA pun begitu kemarin. Nah karena itu besaran hukuman itu menjadi
menjadi perhatian orang gitu. Ya perhatian orang apakah dia memang tepat tidak dihukum segitu. Nah, kan tinggal dilihat perannya sebenarnya. Kenapa Mahkamah Agung merubah dari 20 sampai 10? Saya kira juga dia mempertimbangkan itu tadi, mempertimbangkan peran dan kedudukan si Ibu Putri itu. Gitu. Meskipun juga kemarin kan terbukti ya di persidangan sebagai secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, pemicu juga dalam hal ini. Iya. Secara faktual terbukti seperti itu. Nah, cuma kan itu tadi saya bilang kan gini, di peradilan kita itu ada dua, iudek paksi, iudek iuri. Satu menerapkan hukum, satu mempertimbangkan fakta untuk diterapkan hukumnya. Yang satunya Mahkamah Agung akan menilai apakah pengadilan negeri, pengadilan tinggi ini sudah pas menerapkan hukum itu. Kan itu sebenarnya dua tingkat itu. Nah, Mahkamah Agung menganggap itu tidak pas dengan hukuman segitu, gitu, ya kan? Nah, itu yang kemudian berdasarkan otoritasnya kemudian dia menilai bahwa tidak pas menerapkan peran seperti itu untuk dihukum 20 tahun. Karena itu harusnya cuma 10 tahun. Nah, itu yang ada di pertimbangan Mahkamah Agung, hakim-hakim Mahkamah Agung seperti itu. Nah, maksud saya itulah perbedaan persepsi tentang keadilan gitu. Jadi bisa berbeda gitu antara di dalam komunitas hakim sendiri itu pasti berbeda gitu. Jadi menurut Anda besaran hukuman bagi Putri Chandrawati dan juga terdakwa lainnya sudah sah-sah saja begitu ya? Kalau sah saja karena diputuskan oleh otoritas yang punya kewenangan gitu. Adil atau tidak menurut Anda? Nah, itu yang kembali kepada masing-masing gitu. Perasaan keadilan. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Menurut Anda? Perasaan keadilan hakim tingkat iudek paksi yang pengadilan negeri, pengadilan tinggi ya 20 tahun. Tapi perasaan keadilan yang hidup di dalam hakim-hakim Mahkamah Agung yang hanya melihat penerapannya saja itu berarti itu subjektivitas hakim. Adil. Iya. Subjektivitas hakim kalau begitu. Iya. Kasasi itu kan tidak memeriksa fakta, dia cuma memeriksa cocok nggak fakta seperti itu dihukum sekian. Itu yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Itu wewenang Hakim Agung ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol dengan Pak Fikar dan juga Bang Martin, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.